Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat siang, selamat sore. Gimana nih kabarnya teman-teman bertani muda? Semoga sehat selalu ya. Nah, jadi kita ini sekarang mau update tentang tanaman cabai saya ya. Ternyata di sini setelah penanaman, tanaman cabai saya mengalami sedikit kendala ya, yaitu eh, pH tanahnya drop atau turun karena di sini musim hujan sangat-sangat ekstrim, bahkan hampir setiap sore itu hujan terus, akhirnya menyebabkan beberapa tanaman nggak bisa tumbuh dengan subur dan akhirnya telat untuk bertumbuh ya teman-teman. Nah, ini seperti ini contohnya. Ini adalah tanaman yang mempunyai ciri-ciri pH tanahnya itu drop ataupun pokoknya nggak bagus untuk pH tanahnya ya teman-teman, karena di sini saya nggak punya pH meter atau pengukur pH, jadi saya kira-kira saja karena di sini musimnya musim hujan. Nah, berarti kita perlu untuk penaburan kapur dolomit seperti ini ya teman-teman. Nah, fungsi dari penaburan kapur dolomit ini yaitu untuk menetralkan kembali pH tanah yang ada di tanaman kita atau di lahan kita. Karena dengan pH yang tidak netral itu bisa mengakibatkan tanaman kita itu telat untuk berkembang ya teman-teman, ataupun telat untuk tumbuh karena penyerapan tanaman kita itu nggak bisa maksimal saat pH itu rendah ataupun tinggi. Jadi diusahakan untuk ukuran pH itu di antara 5,6, mungkin paling bagus 6 sampai 7,5 ya teman-teman. 6 sampai 7,5. Nah, itu yang mempunyai pH meter itu enak ya teman-teman untuk mengukur pH-nya. Tetapi di sini saya nggak punya, jadi main kira-kira saja. Nah, di sini di satu jalur ini rata-rata semuanya seperti itu ya teman-teman. Sedangkan yang sebelah sana itu udah hijau dan pertumbuhannya juga bagus ya teman-teman yang itu. Tapi yang jaluran yang sebelah sini itu memang kurang karena pH-nya itu yang memang rendah. Nah, jadi kita udah melakukan penaburan dolomit dan kita tunggu nanti setelah 3 atau 4 hari setelah penaburan dolomit ini baru kita akan pupuk lagi ya teman-teman. Kita akan pupuk, kita akan kocor kembali untuk memberi tanaman kita ini makanan, terutama yaitu unsur makronya. Ya, dimana unsur makro itu yaitu ada NPK ya teman-teman, nitrogen, fosfat, dan kalium. Nah, setelah unsur makro tersebut sudah terpenuhi, maka kita akan bantu juga dengan unsur mikro seperti magnesium, terus zat besi dan sebagainya ya teman-teman, untuk menunjang tanaman kita supaya lebih subur lagi daripada yang sekarang. Karena mengalami hal seperti ini itu sangat mengecewakan ya teman-teman, karena kita sudah berusaha, kita sudah siapkan lahan, kita sudah mengeluarkan banyak modal, dan akhirnya tanaman kita nggak subur. Itu memang agak menyakitkan hati lah, tetapi itu bisa diperbaiki. Soalnya saya juga pernah terjadi dulu di tanaman timun dan melon, saya juga pernah mengalami hal seperti ini. Pertumbuhannya lambat, yang seharusnya dia sudah tingginya kira-kira 10 cm dan akhirnya cuma bertumbuh di angka 5 cm, itu misalnya ya teman-teman. Tetapi setelah kita lakukan pemberian kapur dolomit, kita kocor juga dengan asam humat ya teman-teman. Nah, besok juga kita akan kocor juga ini tanaman ini dengan asam humat supaya tanah ini, tanah yang ada di lahan kita, terutama di tanaman kita, itu pH-nya benar-benar netral. Benar-benar netral dan pas untuk tanaman kita. Karena memang pH rendah itu sangat mengkhawatirkan tanaman kita ya teman-teman. Bahkan jika telat penanganannya bisa gawat juga di tanaman kita. Nah, jadi sebisa mungkin kalau tanaman teman-teman ada yang seperti ini, cepat lakukan penanganan, karena nanti kalau sudah terlewat waktu akhirnya tanaman kita nggak bisa berkembang. Dia sudah tua tapi pertumbuhannya sangat lambat, akhirnya nggak bisa berkembang ya teman-teman. Nah, mungkin cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum.